Halo kawan pajak, ketemu lagi di Ngalam, ngobrol asik ala Madya Malang. Pada hari ini kita akan ditemani oleh Kak Hana dan Kak Anas, Halo. fungsional dari KPP Madya Malang. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai masalah BPS ya. Iya. Baik. Oke, kita mulai ya. Terkait ini, untuk PPS ini kan ada 3 tarif ya, Ya. untuk masing-masing kebijakan ya seperti kita tahu. Ya. Berkaca dari tax amnesty, itu 3 tarif itu terbagi antara periode pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Untuk periode pertama makin murah, kemudian periode kedua, ketiga itu makin mahal tarifnya ya. Betul. Oke, nah kalau untuk PPS ini kan cuma 6 bulan nih, cuma Iya. kalau tax amnesty mungkin cuma 2 periode ya, Iya. tapi tarifnya ini ada 3. Ini Iya. bagaimana pembagiannya nih? Mungkin bisa dijelaskan Kak Hana duluan Iya. ya, silakan. Silakan, Ya, Kak terima kasih. Jadi memang untuk PA ada tarif berdasarkan waktu. Ya. Jadi semakin cepat kita mengikuti TA, tarifnya paling murah. Oke. Makin mendekati batas akhir, tarifnya semakin mahal. Oke. Nah, sedangkan di PPS ini bedanya, PPS ini setiap dalam 6 bulan tarifnya sama. Oh. Jadi dari awal sampai akhir tarifnya sama, mendekati akhir tarifnya sama. Yang membedakan adalah peruntukannya. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau untuk untuk kebijakan satu, harta yang dideklarasikan saja tetap berada di luar negeri, Oke. tarifnya paling mahal, Oh, 11%. Oke. Kemudian untuk harta yang direpatriasi ke dalam negeri Mm-mm. dan harta dalam negeri yang dideklarasikan saja, Oke. tarifnya menurun jadi 8%. Oh, oke. Oke. Paling murah adalah tarif untuk yang diinvestasikan. Oke. Gitu. Jadi masuk diinvestasikan ke dalam khusus ada SBN dan hilirisasi, namanya nanti akan dijelaskan oleh Kak Anas ya, Kak Anas Ya. ya. Nah, itu semakin murah di situ karena di situ kita ikut berperan dalam pembangunan wujudnya di situ nanti. Oh, Nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Kak Anas. Gimana Kak Anas? Ya. Gimana? Baik, menyambung dari penjelasan Kak Hana ya terkait tarif tadi. Betul ya, kebijakan 1, kebijakan 2 tarifnya ada 3. Jadi ketika kita berkaca dengan TA dulu, memang tarifnya juga sama, berlayer ya, bertahap. Tapi bedanya kalau di TA itu berdasarkan waktu. Nah, ya. kalau di PPS ini itu berdasarkan peruntukannya tadi. Oh, oke. Jadi kebijakan 1, kebijakan 2 tarifnya sama-sama ada 3 Oke. layer. Yang pertama, untuk yang kebijakan 1 sama seperti yang Kak Hana sampaikan 11%. Kemudian Oke. yang tarif berikutnya 8%, paling rendah 6%. Oke. Kebijakan 2 juga sama. Oke. Ada yang tertinggi 18%, kemudian yang kedua itu 14%, Oke. dan yang terendah itu 12%. Oh, Nah, gitu. Kawan pajak kalau mau pakai tarif yang terendah, apa syaratnya? Investasi. Oh. Ya, jadi harta tadi, baik yang posisinya di luar negeri, itu tadi harus dibawa masuk ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia. Oke. Kemudian harta yang sudah di dalam negeri, sama. Kalau mau pakai tarif yang terendah, harus investasi. Oke. Begitu Kak Dedi. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu untuk tarif yang paling tinggi itu untuk harta yang dideklarasikan tapi masih di luar negeri ya. Betul. Kemudian yang tingkat menengah itu kalau harta yang dideklarasikan di luar negeri itu dimasukkan ke dalam negeri. Betul. Atau harta yang sudah ada di dalam negeri. Ya, betul. Betul. Atau lalu yang ketiga yang paling murah itu kalau hartanya itu yang di luar negeri masuk ke dalam negeri. Dan yang di dalam negeri itu kedua-duanya diinvestasikan. Betul, ya? betul, diinvestasikan. Diinvestasikan. Berarti yang paling murah itu yang diinvestasikan hartanya Iya. ya. Nah sekarang investasinya nih dalam bentuk apa? Mungkin bisa dijelaskan Kak Anas atau Kak Hana mungkin? Ya, investasinya, monggo Kak Hana mungkin bisa menyampaikan dulu. Oke, investasinya Mm-mm. itu menggunakan SBN seri khusus yang dibeli di pasar perdana Mm-mm. dengan transaksi private placement. Gitu ya Kak ya. Ya, betul sekali. Jadi kawan pajak untuk investasinya ini memang sudah ditentukan. Jadi nggak Oke. sembarangan nih investasi kemana gitu. Oke. Jadi nggak bisa kawan pajak mikir, oh investasi gampang saya buka tabungan saja atau saya buka deposito. Iya. Nggak seperti itu. Jadi seperti yang Kak Hana sampaikan tadi, ada SBN yang sudah Ada ditentukan, ada SBN. SBN-nya pun seri khusus. Oh. Jadi nggak sembarang SBN. Jadi Oke. mungkin kalau kawan pajak yang bermain di Sudah biasa ya. pasar uang lah ya, mungkin sudah main saham dan sebagainya, pasti paham lah. Ori SBN itu seperti apa. Oke. Nah, SBN-nya ini bukan yang sembarang SBN yang
kawan pajak bisa peroleh di online atau sebagainya, yang bisa beli langsung di bank sebagainya, yang tidak. trading online itu nggak bisa Iya, nggak bisa. sembarangan ya? Jadi SBN-nya ini seri khusus yang memang ditawarkan melalui pasar perdana, Oke. mekanismenya dengan private placement. Oh, Pembeliannya pun harus melalui dealer utama yang ditunjuk. oh, Jadi nggak bisa sembarangan beli, saya mau ke bank ini deh. Nah, kalau bank itu nggak ditunjuk sebagai dealer utama, nggak bisa. Lalu dealer utamanya ini siapa yang ditunjuk ini? Ya, untuk daftar dealer utamanya mungkin bisa dilihat di web Direktorat Penimbangan Resiko dan Keuangan. Jadi ada di Oke. situ listnya. Mungkin yang bisa kami kasih gambaran, dealer utama ini biasanya bank-bank pemerintah yang besar. Oh, begitu. Ya, itu contohnya ada Bank Mandiri di situ, ada Bank BNI. Silakan kawan pajak kalau memang ikut PPS dan ingin memanfaatkan tarif yang paling rendah Oke. untuk menanyakan SBN itu, silakan menghubungi dealer utamanya. Oh, Begitu, Kak Dedi. Jadi untuk SBN ini pembeliannya hanya jalur tertentu saja ya, Betul. tidak bisa sembarangan ya. Iya. Betul. Kak Anas ya. Oke. Lalu, nah kalau namanya investasi ini kan berarti harus kita simpan dalam jangka waktu tertentu ya, berarti Betul, ya. betul. Nah, ini jangka waktunya berapa lama ini yang harus simpan? Kak Hana mungkin barangkali bisa menjelaskan. Oke, jadi memang untuk SBN ini harus ada yang namanya holding period. Jadi ditahan di waktu tertentu. Betul. Oke. Nah, untuk yang PPS ini jangka waktunya adalah 5 tahun. Oh, Jadi selama 5 tahun tidak boleh digeser ini. Mm-mm. Begitu. Tidak boleh digeser ya. Artinya Iya. selama 5 tahun. Iya, Betul, holding betul. periodnya 5 tahun. Jadi ditahan di situ selama 5 tahun, diinvestasikan Oh, selama jadi nggak bisa 5 sembarangan, tahun. nggak bisa sembarangan kita jual-jual aja Iya, ya, sudah kita betul. beli untuk keperluan PPS ini ya. Iya. Iya, jadi Oh, kalau misalnya kita oke. udah oke saya investasikan gitu ya. Dia akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan tarif terendah tadi. Kemudian udah selesai nih PPS-nya, tahun depan udah saya tarik aja. Nggak bisa gitu Iya, dong. betul. Jadi menyambung penjelasan Kak Hana, sudah ditentukan ya Kak Teddy, bahwa SBN tadi, misalkan beli SBN, ya, SBN-nya itu minimal tuh harus di hold 5 tahun. Tenornya itu sudah diatur 5 tahun. Oh. Oleh pemerintah pun SBN-nya karena seri khusus, jadi kalau kawan pajak mungkin yang sudah biasa main ORI atau SBN itu kan tenornya macam-macam tuh, ada yang setahun, ada yang cuma 2 tahun dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang PPS ini sudah diatur tenornya itu ada 3. Ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Oh. Karena mengikuti ketentuan PPS tadi, minimal harus ditahan selama 5 tahun. Tidak boleh dialihkan atau tidak boleh diambil Oke. investasinya. Jadi harus di hold dulu selama 5 tahun Betul. itu ya. Oke. Terus ini untuk harta yang diinvestasikan, Ya. ini apakah hartanya itu harus dimasukkan ke Indonesia kemudian langsung diinvestasikan baru deklarasikan di PPS, atau kita mendeklarasikan di PPS dulu baru harta itu diinvestasikan? Nah, itu jangka waktunya seperti apa Mas untuk terkait investasinya itu? Baik, begini Kak Teddy, kawan pajak ya, untuk memperjelas lagi, mungkin banyak yang bingung nih, saya investasi dulu baru ikut PPS atau ikut PPS dulu baru investasi. Nah, yang diatur di ketentuan adalah kawan pajak ini PPS dulu, ikut dulu PPS-nya. Jadi diungkap dulu hartanya di PPS, kemudian memilih untuk investasi. Kemudian diberikan waktu paling lambat sampai 30 September 2023. Jadi masih tahun depan. Masih panjang nih waktunya. Ada kesempatan setahun lebih ini, dari nanti 30 Juni sampai dengan 30 September 2023, kawan pajak diberikan waktu untuk tadi memilih investasinya tadi, SBN-nya tadi, untuk menaruh harta yang sudah diungkap tadi ke dalam SBN. Berarti jangka waktunya masih panjang ya kawan pajak ya. Jadi pokoknya dideklarasikan saja dulu ya. Betul. Dideklarasikan saja dulu. Nanti masalah investasinya nanti seperti apa masih ada waktu untuk sampai September 2023. 23, iya. Oke, Jadi masih panjang waktunya. Masih panjang banget. Jadi jangan khawatir kawan-kawan pajak. Monggo kalau ada harta yang mungkin belum dideklarasikan supaya dapat tarif yang termurah, monggo dilaporkan saja dulu, nanti dipikirkan bagaimana investasinya sampai tahun 2023. Betul. Oke, seperti itu. Jadi ya harusnya nggak masalah ya. Iya. Oke. Nah terus ini, kalau misalnya sampai tahun 2023 ini, Kak Anas, misalnya
waduh masih nggak ketemu juga. Ternyata sampai September 2023 tidak diinvestasikan juga. Itu konsekuensinya bagaimana itu Kak? Ya, silakan Ya, Kak Hana. kalau untuk sampai dengan 2023 ternyata tidak diinvestasikan, tentu kan harusnya dia tarifnya beda. Iya. Gitu. Begitu. Kan tadi layernya kalau di yang termurah diinvestasikan, ternyata sampai 2023 nggak jadi nih investasi. Jadi sesuai Harusnya layernya. dia kan mengikuti layer yang kedua, Iya. yang Dari tengah. itu Betul. ya. Iya. Nah, nanti tentu dengan harus ada yang dibayarkan atas selisihnya itu dan ada Sanksinya, betul. ya. Jadi kawan pajak ketika sudah berkomitmen, ketika sudah mengungkapkan harta di PPS dan berkomitmen memilih tarif terendah dan investasi, kemudian one prestasi ya kita mengistilahkannya, ternyata ingkar janji. Nah, sudah berjanji di depan mau investasi, kita tunggu sampai September 2023 ternyata nggak investasi juga. Nah, otomatis akan kami tagih selisihnya. Yang tadinya tarifnya itu harusnya pakai yang 14% misalkan, akan kami tagih selisihnya plus ada sanksinya. Nah, ini sudah diatur di ketentuan PPS, akan ada penagihan oleh kantor pajak. Jadi ada penagihan dulu ya. Iya. Tapi itu tidak otomatis membatalkan langsung PPS-nya itu kan Kak? Tidak. Jadi ketika kami mengetahui bahwa kawan pajak ini yang tadinya memilih investasi terus ingkar janji, nggak jadi investasi, kami akan melakukan klarifikasi dulu. Nah, klarifikasi dulu, ini kenapa nggak investasi? Nanti ketika wajib pajak mengakui atau kawan pajak mengakui tidak investasi, akan kami terbitkan ketetapan untuk menagih kekurangan tarifnya tadi plus sanksi. Begitu. Ya, jadi surat keterangan PPS yang sudah didapatkan tidak dibatalkan. Tidak dibatalkan. Ya, jadi tetap berlaku, tapi ada tambahan yang harus dibayar karena ingkar janji tadi. Jadi istilahnya tidak otomatis langsung PPS-nya langsung menggugurkan ya. Tidak. Itu selama mungkin hanya menambah saja ya, menambah dari pembayaran itunya ya, pembayaran PPh-nya. Betul. Juga, ya. Oke. Jadi mungkin ada kawan pajak yang mungkin lupa ya, Iya. nggak bermaksud untuk ingkar janji tapi ternyata lupa. Nah, itu ada dengan klarifikasi seperti yang disebutkan dengan Kak Anas tadi. Jadi nggak perlu khawatir nanti karena masih lama habis itu PPS-nya jadi gugur, nah manfaatnya jadi hilang dong, nggak perlu khawatir soal itu. Manfaat PPS-nya tetap dapat di situ nanti. Iya. Nah, sekarang tadi kan disebutkan bahwa untuk investasi itu ada dua ya, SBN dan hilirisasi. Ya. Coba untuk hilirisasi ini seperti apa? Ya, baik. Kawan pajak, pilihan investasi memang tidak hanya SBN. Nah, namun yang paling mudah kawan pajak lakukan untuk investasi memang yang paling gampang di SBN karena memang sistemnya sudah tersedia, perbankannya juga sudah bagus di Indonesia, jadi tinggal menghubungi dealer utama yaitu perbankan, tinggal bilang saya mau investasi SBN PPS, bawa surat keterangannya, surat keterangan PPS ke bank atau ke dealer utama tadi, bilang saya mau investasi SBN, langsung diurus oleh pihak dealer utama. Tapi ketika kawan pajak saya nggak mau SBN deh. Nah, ada opsi yang kedua yaitu menanamkan investasinya ke sektor hilirisasi atau renewable energy. Ini pun tidak sembarangan Kak Teddy. Sudah ditentukan. Usaha apa saja yang boleh dijadikan tujuan investasi tadi. Hanya ada 332 sektor usaha yang diperbolehkan. Itu sudah diatur di KMK yang sudah diterbitkan awal Januari kemarin. Hanya 332 sektor usaha saja. Tidak boleh di luar itu. Jadi terbatas ya. Terbatas, betul. Jadi mekanismenya nanti seperti apa? Kawan pajak itu nanti hanya diberikan dua opsi, yaitu mendirikan perusahaan. Jadi bikin perusahaan baru yang bergerak di usaha tadi yang sudah ditentukan, atau menanamkan saham di usaha yang sudah ada dengan kriteria yang sudah ditentukan melalui proses IPO atau right issue. Jadi nggak sembarangan juga bikin usaha terus misalkan usahanya ternyata cuma jualan kosmetik misalkan. Nah, jualan kosmetik nggak ada di situ tadi. Iya. Jadi sudah harus dilihat dulu usahanya apa yang sudah ditentukan, kemudian dipertimbangkan apakah milih SBN atau memilih yang tadi hilirisasi. Begitu Kak Teddy.
Jadi lebih mudah kalau lewat SBN ya, Iya, kalau pajak betul. ya sebenarnya. Jauh lebih mudah Jauh lebih dibandingkan mudah. yang hilirisasi. Iya, Hilirisasi betul agak sekali. ribet ini kayaknya ini. Oke. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, barangkali sebelum kita penutup, barangkali ada pesan-pesan dari rekan-rekan penyuluh kita, Kak Hana atau Kak Anas. Monggo Silakan, silakan siapa Kak Hana. duluan. Iya, jadi ini SBN ini peran waktunya untuk kesempatan untuk memanfaatkan PPS. Jadi kita dapat manfaat dari PPS, tapi juga kawan pajak ikut dalam pembangunan negara. Betul. Ini kesempatan untuk ikut membangun negeri, gitu ya, membuat negara kita segera bangkit setelah pandemi, tapi juga mendapatkan manfaat. Jadi dua-duanya dapat, gitu ya, membangun negeri dapat, kita juga dapat. Ini kesempatannya dan waktunya hanya sebentar lagi selesai. Iya. mendekati akhir bulan. Iya, nggak sampai ini satu bulan ya. nggak sampai satu bulan. Jadi nggak sampai 1 bulan, ini kesempatannya sudah mepet. Segera nanti investasinya kita pikirkan setelahnya. Iya. Karena masih ada waktu Sampai sampai September 2023. Betul, gitu. Ya, saya menambahkan sedikit ya dari Kak Hana. Betul seperti yang disampaikan oleh Kak Hana, investasi di SBN ini salah satunya adalah wujud kawan pajak ini membangun negeri. Sesuai dengan tagline yang diusung oleh PPS, yaitu gotong royong, adil dan merata. Jadi kita ambil gotong royongnya. Nah, kita gotong royong melalui PPS ini. Salah satunya dengan kawan pajak itu investasi di SBN. Karena SBN adalah salah satu instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai APBN. Dengan menanamkan investasi di SBN, APBN kita makin kuat, pembangunan berjalan, pandemi semoga bisa segera berakhir, PPS mendapatkan manfaatnya juga. Nah, jadi kawan pajak nggak rugi gitu loh. Nah, ikut SBN kan kalau kawan pajak sudah biasa main di pasar uang itu kan dapat return juga, dapat income, dapat bunga ya. Nah, jadi udah dapat manfaat dari PPS, dapat manfaat juga dari investasinya. Negara juga nggak rugi karena dapat pemasukan dari investasi yang ditanamkan oleh kawan-kawan pajak semua. Jadi, ayo segera ikut PPS. Waktunya nggak sampai 2 minggu lagi nih. Kalau nanti ini video ini tayang ya, atau podcast ini kita tayangkan, nggak sampai 2 minggu, sampai 30 Juni, hanya sampai 30 Juni saja PPS ini sudah berakhir. Jadi, ayo segera ikuti, manfaatkan tarif yang terendah dengan cara investasi ke SBN. Oke, Begitu. jadi segera saja ya untuk diungkapkan melalui PPS untuk harta ini ya. Betul. Oke. Baik kawan pajak, demikian penjelasan mengenai PPS yang disampaikan oleh Kak Hana dan Kak Anas. Baik. Apabila kawan-kawan pajak memiliki pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sesi ini, mungkin kawan-kawan bisa menanyakan melalui helpdesk PPS di KPP Madya Malang atau melalui WA helpdesk PPS ya, tersedia di KPP Madya Malang. Nah, jangan lupa untuk follow sosial media kami agar kawan pajak mendapatkan informasi terbaru. Bisa di follow lewat IG @pajakmdy_malang atau lewat YouTube KPP Madya Malang atau Facebook KPP Madya Malang. Sekian dari kami. Sampai jumpa kawan-kawan di sesi berikutnya.